Oppo A15, HP kelas entry level dari Oppo yang selama penggunaan saya belakangan ini, saya merasa terpuaskan. Nah, kenapa bisa begitu? Memang sebagus itukah? Baik, mari kita mulai reviewnya. Tapi sebelumnya di sini saya mau mengingatkan bahwa di channel ini saya akan upload video apa saja yang saya suka, mulai dari vlog, review, dan juga sekali ada video tutorial. Jadi, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan sentuh loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari saya. Yang pertama kita bahas bagian desain terlebih dahulu. Dari desain memang Oppo A15 ini nampak biasa-biasa saja, layar 6,52 inch dengan water drop notch yang belum kekinian, back cover dan frame dari plastik yang memang biasa-biasa saja dan wajar untuk kelas HP murah. Hanya saja yang bisa jadi nilai tambah dari Oppo A15 ini kita bisa temukan di bagian belakangnya yang terdapat kamera dengan frame kamera yang sudah nampak lebih kekinian, ditemani dengan sensor sidik jari yang cepat dan akurat. Nah, untuk bagian belakangnya, menurut saya lebih indah jika kita bandingkan dengan bagian depannya. Dari belakang cantik, dari depan biasa saja. Saya nggak bilang jelek loh ya. Untuk layarnya yang beresolusi HD Plus ini cukup enak kok buat dilihat nonton video dan main game. Warnanya cerah, viewing angle juga bagus, layaknya layar IPS pada umumnya. Dan ketajamannya ini pun juga udah cukup, asalkan jangan dibandingkan dengan layar yang sudah beresolusi Full HD beneran, misalnya Xiaomi Redmi Note 8, karena memang udah beda kelas. Ketajamannya kalah jauh nih, kalau misalkan kita bandingkan dengan layar yang sudah Full HD. Oppo A15 ini ditengahai dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB yang selama penggunaan saya ini performanya cukup saja. Untuk buka tutup aplikasi ini masih cukup gegas, ya kadang lemot sih. Intinya untuk sosmed harian, HP ini masih sangat memadai. Lalu bagaimana untuk performa gamingnya? Baik. Selama penggunaan saya untuk game ringan seperti Mobile Legends sih bisa berjalan dengan lancar. HFR bisa on dan bisa setter tekanan dengan sesekali frame drop tentunya. Intinya sih masih oke untuk game ringan sekelas Mobile Legends. Dan untuk game berat seperti PUBG ataupun Genshin Impact, saya sarankan jangan deh. Soalnya kasihan HP-nya. Meskipun masih bisa dimainkan sih, tapi kasihanlah HP ini. Lagi pula untuk memori internal dari HP ini sangat terbatas yang hanya ada di 32GB saja. Bakalan cepat habis jika kita isi dengan game berat seperti PUBG ataupun Genshin Impact. Meskipun ini ada slot tersendiri buat SD card, tetapi tetap saja HP ini bukan peruntukannya untuk game-game berat seperti itu. Oppo A15 ini dibekali dengan baterai lithium polimer berkapasitas 4230 mAh yang untuk ketahanannya ini impresif banget. Dengan penggunaan alas saya untuk sesuai harian dan sekali game ringan, HP ini mampu bertahan hingga 2 hari untuk sekali casnya. Hal itu berkat chipset yang cukup hemat di proses fabrikasi 12 nanometer dan layar yang hanya beresolusi HD saja. Kemudian untuk speaker mono dari HP ini cukup keras, tetapi nggak istimewa sih, ya khasnya HP entry level lah. Bahkan jika kita bandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 8, speaker ini masih kalah kualitasnya. Di speaker Oppo A15 ini terdengar lebih cempreng, sedangkan untuk yang Redmi Note 8 itu saya rasa, saya dengar itu lebih bulat lagi. Lalu kemudian untuk kameranya, HP ini dibekali dengan kamera belakang 3 buah nih, dengan konfigurasi satu kamera utama beresolusi 13MP dengan bukaan f2.2, satu buah kamera makro 2MP dan satu lagi kamera depth 2MP juga. Jadi di sini kita nggak dapat lensa ultrawide ya teman-teman ya. Kemudian untuk kamera depannya ini single beresolusi 5MP. Untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri dari gambar-gambar yang berhasil saya ambil dengan menggunakan kamera belakang dan depan dari Oppo A15 ini di berbagai kondisi dengan mode auto dan mode malam.
Dan teman-teman, ini adalah contoh video dari Oppo A15 yang ini saya ambil di resolusi 1080p dengan 30 fps, dan ini memang resolusi tertingginya dia hanya bisa ambil segitu. Dan untuk kualitas gambarnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri dynamic range-nya bagaimana. Kalau menurut saya sih ya cukup aja gitu ya. Kemudian untuk kualitas suaranya silahkan dengar sendiri. Di sini dekat jalan raya, ada beberapa mobil yang lewat. Kemudian untuk stabilisasinya, kalau dilihat dari viewfinder di sini itu memang kurang stabil ya. Dan untuk video kamera depannya seperti ini teman-teman. Ini saya di keadaan siang hari, terik panas begini, dan untuk gambarnya dynamic range-nya dia cukup oke. Untuk harga di bawah 2 jutaan dia masih bisa meng-highlight wajah saya dengan jelas, dengan sedikit mengorbankan background yang akan terlihat over expose ya, karena langitnya itu jadi putih padahal kan aslinya biru tuh. Ya gitu ya. Kok jadi hitam? Kemudian bagaimana untuk kesimpulannya nih? Kalau menurut saya, di harga 1,8 jutaan, HP ini tuh nggak saya rekomendasikan, atau menurutku itu nggak layak untuk dibeli. Karena di harga segitu masih ada HP-HP lain yang menawarkan spek yang lebih bagus. Tapi itu semua kembali ke keputusan kalian masing-masing. Karena memang untuk sebuah handphone itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Jangan lupa untuk klik like jika suka dan dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.